kebenaran firman-Mu, biarlah menjadikan berkat buat kami yang mendengar, bahkan kami yang menyampaikan kebenaran. Mari Roh Kudus tuntun kami. Biarlah ini menjadikan kekuatan, perlindungan, dan juga membuat kami semakin hari semakin melekat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, mari kita akan buka di dalam firman Tuhan kita, ya. Kita akan buka firman Tuhan kita di dalam 2 Tawarik. Ya, 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 4 ya. Nanti ada bagian-bagian ayat yang kita akan baca ya. 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai 4. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan kepada Raja Yosafat, ya, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni di En-Gedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Ya, ini kisahnya kalau kita lanjut nanti di rumah ya, saudara baca sendiri ya, karena waktu. Jadi Yosafat ini raja yang takut akan Tuhan, karena tidak semua raja di Yehuda atau bahkan di Israel, ya, itu yang takut akan Tuhan, saudara. Banyak makan lebih daripada mereka yang menyembah berhala. Mengikuti mungkin neneknya, mungkin istrinya, atau nenek moyang dari istrinya. Karena apa? Banyak raja dari Yehuda ini kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Bahkan Tuhan membenci sekali. Makanya di sini katakan Yosafat ini raja yang takut akan Tuhan. Dia menghadapi masalah, saudara, dia dikepung, dia mau diperangi dengan laskar yang begitu banyak, secara manusia tidak sanggup dia menghadapi ya. Tapi satu hal, karena dia mencari Tuhan, mencari Allahnya, Tuhan bela, saudara. Dan Tuhan berbicara melalui nabinya. Ya, ada pesan-pesan Tuhan melalui nabinya ya. Makanya dia kuat, tidak takut ya. Ayat ini saudara ya, kita bisa baca di dalam ayat ya. Abia mengejar, sorry keliru. Pasal 20 ya tadi ya. Nah ini sudah ketemu ya saudara. Sehingga mereka, nah ini ayat 14, lalu Yahasiel bin Zakaria bin Binaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asap, dihinggapi roh Allah, roh Tuhan, di tengah-tengah jemaah, dan berseru, camkanlah bagi seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan engkau yang akan berperang, melainkan Allah. Jadi dia diberikan kekuatan oleh Tuhan, jadi dia diberikan semangat oleh Tuhan melalui siapa? Melalui nabinya. Kalau sekarang ini boleh dikatakan ya, dulu namanya jabatan nabi. Kalau sekarang nggak ada istilah jabatan nabi, tapi jawatan nabi. Nah, termasuk Bu Ong Lili ini salah satu daripada hamba Tuhan yang punya jawatan nabi ya. Jawatan sama jabatan beda. Kalau zaman dulu perjanjian lama itu jawatan ya. Kalau sekarang namanya jawatan. Kalau dulu jabatan ya.
Ini di dalam ilmu berteologi ya, saudara. Jadi tidak, puji Tuhan, sekarang ada orang yang dipakai Tuhan, salah satunya Bu Ong Liling. Mungkin ada yang lain, ya banyak seperti juga Michael Wijaya, yang sekarang anak muda itu, yang kalau di TikTok menyampaikan firman sangat tajam, dia punya jawatan Nabi, saudara. Ya, jadi mari kita menerima, mengamini, mempercayai. Karena tidak semua orang bisa menerima, saudara. Bahkan nanti saya akan sampaikan tentang Raja Asa. Dia ditolong Tuhan. Bahkan boleh saya katakan, Raja Asa ini takut akan Tuhan seperti Yosafat. Tetapi happy endingnya akhirnya, setelah dia sukses, berhasil, kaya, mendapat perlindungan Tuhan, terus ada ujian dihadapi, laskar yang besar dari musuh, dia tidak mencari Tuhan lagi, saudara. Apa, saudara? Dia minta bantuan Raja Aram. Nah, ini bahaya. Makanya judul firman Tuhan hari ini itu luar biasa, saudara. Yang menentukan hidup kita bukanlah awal, tapi akhir. Jadi jangan bangga kalau kita menjadi Kristen tahunan ya, melayani Tuhan, ya toh, menyampaikan firman termasuk hamba Tuhan, termasuk saya. Kita tidak bisa bangga. Jangan berbangga bahwa kita sudah bertahun-tahun sudah menjadi orang Kristen melayani Tuhan. Pasti selamat, belum tentu. Karena apa? Yang menentukan kehidupan kita bukan awal, tapi akhir. Lah, Asa ini akhir hidupnya tidak mencari Tuhan, tapi mencari Raja Aram. Karena firman Tuhan katakan barang siapa mengandalkan manusia, Yeremia 17 ya, 5-7, ayat 5-7, dan dirinya sendiri, terkutuklah dia. Tapi barang siapa mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Jadi dalam kehidupan kita yang menentukan kehidupan kita itu bukan awal, bukan pertengahan, tapi akhir. Akhir hidup kita di dunia ini, apakah masih mempercayai Tuhan? Apakah masih melekat kepada Tuhan? Apakah kita masih bersekutu dan hidup intim dengan Tuhan? Suka, contohnya, ya ngikutin Zoom, ya daripada malam minggu dibuat kita tongkrongan, apa ke mana ya, jalan-jalan dan sebagainya, ya kita gunakan untuk menghadap Tuhan. Karena dalam situasi seperti ini, ya kalau kita lihat kemarin ada demo, nubuatannya kan terjadi. Tapi untuk kerusuhan kan belum. Ya kita harapkan jangan terjadi, saudara ya, supaya kita berdoa supaya dibatalkan ya. Biarpun sempat saya sampaikan, tapi cuma dibaca, tidak direspon. Tapi puji Tuhan kemarin nggak ada kejadian yang membuat kita seperti kasus zaman dulu ya. Masih ingat 1998 ya. Jangan itu terjadi. Dan itu diawali dengan masalah apa, saudara? Dolar naik, krisis moneter, terus masyarakat menghadapi masalah, apalagi BBM naik. Itu kalau betul-betul kita tidak bersambar sama Tuhan, melekat kepada Tuhan. Yang dulu itu kan yang dikena imbasnya kan minoritas, saudara. Makanya marilah kita dekat dengan Tuhan. Seperti Yosafat ini luar biasa. Dia dekat sama Tuhan. Apa yang terjadi setelah ayat itu, saudara? Waktu dia mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Berkat apa yang kita dapat waktu kita mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Semua tentara yang menyerang dia, rencananya yang menyerang Yosafat, saling bunuh-membunuh, saudara. Mungkin bisa dibantu Julius ya, Bos, bisa bukakan ayat 23. Mereka saling bunuh-membunuh, saudara. Siapa ini yang membuat? Saya percaya ini yang membuat Tuhan. Jadi Yosafat tidak berperang, saudara.
Tapi Tuhan yang berperang melalui kejadian ini. Lalu Bani Amon dan Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, jadi ini Bani Amon dan Moab sudah membunuh penduduk Seir, ya. Ini bangsa lain, ya, bukan bangsa Yehuda, ya. Tetapi anehnya setelah dia membunuh mereka, Amon sama Moab itu saling bunuh-membunuh. Ini kan lucu, saudara. Tadi bersepakat, ya toh, tadi bersekongkol, tapi akhirnya dia saling bunuh-membunuh. Ini kalau tidak tangan Tuhan melalui malaikatnya, tidak mungkin bisa, saudara. Jadi, intinya, kalau kita dekat sama Tuhan, apapun problemnya, apapun masalahnya, apapun keadaan kita, bukan mencari pertolongan yang lain, bukan mencari pertolongan saudara, famili, tetangga, teman sekantor, teman pelayanan, tapi mencari Tuhan. Happy endingnya luar biasa, saudara. Apa yang didapat dari Yosafat dengan penduduk Yehuda? Mari kita lihat di dalam Tawarik 2 tadi, 20 ayat 24-25. Ya, 24 dan 25. Terima kasih, co-host, ya. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok di tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi apa, saudara? Bangkai, sudah mati, ya, sudah mati. Berhantaran di tanah dan tidak ada yang terluput. Loh. Semuanya mati, tidak ada satupun yang terluput. Luar biasa. Kalau kita minta pertolongan Tuhan, Tuhan punya 1000 cara untuk menolong kita. Kadang-kadang, waduh, masalah saya nggak selesai Tuhan. Hutang saya numpuk. Ini apalagi besok harus menghadapi tahun pelajaran. Anak nanti setelah lulus mau kemana? Harapkan kepada Tuhan. Jangan harapkan kepada manusia. Saudara nanti kecewa. Yoko Bapak bisa tahu, saya pernah ngalami dulu-dulu, saudara. Makanya saya bisa ngomong. Andalkan Tuhan. Kalau bisa puasa, puasa. Wah, saya enggak bisa, Pak, puasa sampai sore. Kalau enggak bisa sore, sampai jam 12. Wah, saya enggak bisa, Pak, kalau puasa. Ya, kalau enggak bisa puasa daging. Makan sayur seperti Daniel. Tahu tempe cukup. Yang penting ada niat, bukan masalah puasanya, tuh. Ada niat untuk merendahkan hati kita kepada Tuhan. Mencari wajah Tuhan. Disitulah Tuhan akan menolong kita. Saya mau kesaksian sebentar, ya. Ini ada salah satu jemaat di Zoom, tapi sekarang dia tidak ikut Zoom, ya. Tapi sering datang di Miswan, ya. Dia itu menghadapi masalah di perusahaan, saudara. Dia sebagai supervisor, sales. Di perusahaan dia harus ditarget 750 juta setiap bulan. Harus ada uang 750 juta untuk penjualan produk. Ya, tidak saya sebut produknya. Dia itu telepon saya, Pak, ini. Saya selalu mentok di 500, kadang sering malah bukan 500 juta, Pak. Dan ini membuat saya bingung, Pak. Lah, kamu percaya sama Tuhan enggak? Percaya. Sudah enggak apa yang saya katakan melakukan perpuluhan? Perpuluhan bukan untuk kami, saudara. Di mana kamu dapat firman Tuhan itu? Di gerejamu atau di mana? Yang jelas sering kamu mendapatkan firman Tuhan. Berikan kepada Tuhan. Karena perpuluhan ini bukan uang kita, saudara. Banyak anak Tuhan, bahkan yang sudah Kristen lama, dia tidak ngerti masalah perpuluhan.
Kalau kita lihat di dalam Malaki, mengapa seringkali anak Tuhan itu nggak diberkati Tuhan? Salah satunya ini, saudara. Karena apa? Itu uangnya Tuhan, bukan uang kita. Malaki 3 ayat 10. Saudara bisa baca. Bahkan Yesus Allah sendiri mengatakan dengan sindiran keras. Maaf ya, firman saya hari ini keras. Karena apa? Memang ini akhir zaman sebelum Yesus datang kedua kali. Firmannya harus keras. Enggak boleh lembek-lembek ya. Nanti enggak naik ke surga, saudara, kasih firman lembek. Ya, masalah perpuluhan ini. Bahkan Allah mengatakan dalam firman-Nya di Malaki, kamu merampok, mencuri. Loh, dia bingung loh, saya mencuri apa Tuhan? Mencuri uangku. Makanya jangan heran di ayat terakhir itu, binatang pelahap memakan hasil usahamu, hasil ladangmu, hasil pekerjaanmu. Jangan heran kalau kita tidak melakukan perpuluhan. Salah satunya, sakit gak sembuh-sembuh. Keduanya, masalah rumah tangga tidak beres antara suami, istri, anak. Cekcok, marah, suasananya panas. Itu salah satu daripada kita tidak mengembalikan perpuluhan. Terus masalah apa? Keuangan. Bukan tambah, tapi tambah hutang. Karena apa? Karena kita mencuri bukan menjadi hak kita, itu uang Tuhan. Tuhan sudah katakan yang 90% kamu boleh buat apa. Tapi yang 10 ini uangku. Jangan kamu coba-coba ambil. Jadi Tuhan itu tegas sekali. Nah, saya ngomong saya sudah lakukan Pak berapa bulan yang lalu. Memang awalnya berat. Ya makanya kamu tidak diberkati. Akhirnya puji Tuhan dia turut. Terus Pak ini kok tetap gini. Nah kebetulan kemarin saya kan ada pelayanan di Jakarta sampai 6 tempat ya saudara. Lah salah satu tempat ini gereja rukonya kecil, paling cuma panjangnya itu 5 meter saudara. Tapi lebarnya cuma 4. 4 tidak ada kelihatannya, 3,5 lah. Lah dia beli nyewa ruko lagi 1. Karena jemaatnya semakin membludak saudara. Ada 40 kurang lebih. Tapi ruko ini nyewa. Setiap bulan harus bayar 1,7 juta. Jadi 1.700.000 saudara. Setiap bulan. Ya terus Tuhan gerakkan saya. Mau enggak kamu menabur? Oke Tuhan, saya nabur. Saya ngomong di mimbar langsung saya. Memang enggak banyak saya tabur. 300.000. Tapi jangan lupa saya nabur setiap bulan. Saya tahu apa yang saya tabur suatu saat saya akan nuai. Banyak yang saya lakukan, saudara. Karena Tuhan yang suruh. Kamu harus memberikan orang makan ini. Kamu memberikan orang yang tidak mampu ini, yang tidak kerja. Kena stroke, nggak bisa apa-apa. Kasih ini, kasih itu. Saya lakukan. Apa yang ditaruh di hati saya, Tuhan ngomong. Saya terus terang belajar banyak dari Bu Ong Liling, saudara. Dia menabur untuk janda sekian dalam skala besar. Ya, saya masih kecil-kecilan, saudara. Tapi Tuhan ngomong, dari yang kecil itulah nanti kau akan dipercaya yang besar. Kalau kau dari yang kecil aja tidak setia, bagaimana Tuhan kasih yang besar? Saya ngomong sama dia, mau enggak kamu nabur? Kamu sudah tertib perpuluhan, mau enggak kamu nabur? Tapi uang saya segini, Pak. Dia nabur 250.000. Saya ngomong, bukan masalah nominalnya. Hatimu loh, mau enggak kamu punya hati untuk menabur? Saya bilang gitu. Bukan masalah nominalnya, Tuhan minta. Tapi punya hati. Kamu mengharapkan datang kepada pendeta, minta didoakan, setelah didoakan, diberkati, kamu lupa sama pendeta, enggak urus saya. Bahkan dia ngomong, Pak Moses itu beda dengan pendeta-pendeta. Kalau ngomong keras, tajam.
Saya tidak peduli, saudara. Yang penting supaya kamu selamat, daripada kita ngomong baik-baik, lembut-lembut, kamu masuk neraka kan repot, saudara. Sekarang tidak bisa kita ngomong-ngomong terlalu lembut, saudara. Nanti perasaan orang nanti terluka. Bukan urusan, saudara. Terluka enggak. Tapi justru itu yang akan menyembuhkan. Obat itu kan pahit, saudara ya. Bukan obat itu manis, saudara. Obat itu pahit. Tapi waktu kita minum, kita akan sembuh. Akhirnya dia melakukan apa yang terjadi. Bulan kemarin dia telepon, puji Tuhan Pak, puji Tuhan. Puji Tuhan apa? Kamu cerita, oh, sampai 1 jam lebih, hampir jam 12 malam dia baru berhenti cerita di telepon. Apa? Saya mencapai target bahkan lebih daripada yang saya bayangkan. Tapi awal-awalnya 2 minggu pemasukan cuma 35 juta. Dari standarnya dia harus memasukkan 750. Cuma 35 juta. Nah, kamu percaya sama Tuhan enggak? Percaya, Pak? Ya percaya sudah, kamu doa, ucap syukur. Tuhan berkati, mencapai target. Tuhan berkati, bahkan lebih. Gitu, kamu ngomong gitu. Kata-kata positif. Benar, saudara, dia kesaksian. Dia bisa menjual barang itu 1,8 M, saudara. Satu kontainer berapa mobil box sampai kelebihan 400 juta. Terus dia tabur buat temennya yang selalu, ini temennya laki selalu tidak mencapai target ya. Dia takut kalau dikeluarkan sama direkturnya. Akhirnya dikasih. Enggak apa-apa kamu ngasih, itu namanya kamu baik. Menabur pekerjaan untuk orang lain supaya dia juga merasa sukacita. Itu kan termasuk kesaksian, saudara. Dari situlah dia baru mengerti. Kalau kita menabur untuk Tuhan, tidak akan dikecewakan Tuhan. Pengkhotbah mengatakan, kalau kamu melempar roti itu ke dalam air, ke sungai, suatu saat roti itu akan muncul. Artinya, waktu saudara menabur, mungkin bukan hari itu, mungkin bukan minggu itu, tapi suatu saat lo akan menuai. Jangan mengharapkan kamu menabur sekarang, besok menuai. Nggak bisa, itu nanti kita seperti SDSB tahu ya, yang beli nalo nomor supaya dapat tembusan nomor. Bukan gitu Tuhan caranya. Tabur dulu, mengucap syukur, dan kita akan menuai apa yang kita tabur. Jadi Yosafat ini, dia takut akan Tuhan, mencari wajah, bahkan seumur hidupnya, dia tetap mencari Tuhan. Tapi memang dia pernah mempunyai kesalahan. Salahnya dia itu punya istri, istrinya ini anaknya Ahab sama Isabel. Lah Isabel ini, istrinya Ahab ini, orang asing, sukanya menyembah berhala, dewa-dewa dan kan campuran. Makanya waktu peperangan dia membantu besannya lah, mungkin sungkan ya. Lah ini banyak orang kadang-kadang dimasuki roh sungkan. Orang Kristen kan banyak gitu, waduh aku nggak enak sama itu. Akhirnya kita tidak berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Aku tidak enak sama itu, dia orang kaya sering memberkati saya, padahal dia melakukan kesalahan, harusnya dia tegur. Kalau ada orang kesalahan, kita tidak tegur, itu dosanya ke kita loh saudara. Kalau tidak percaya, lihat di Yeskiel. Kalau kita tegur dia tidak bertobat, itu bukan urusan kita. Berarti kita sudah selamat daripada tanggung jawab. Itu maksud firman Tuhan. Lah ini Yosafat sungkan. Ayo kita berperang ya. Kamu mau ya berperang sama bangsa lain? Oke, ayo kita berperang. Singkat sisa Ahab, aku tak nyamar supaya dia tidak akan memerangi saya, memanah saya sebagai prajurit.
Kamu tetap pakai baju kebesaran, baju raja. Oke, Yosafat. Apa yang terjadi, saudara? Peperangan ini hampir mau kalah. Terus memanah, ya toh? Mana ngenei kena ke Raja Ahab. Waktu itu juga prajurit mau membunuh, wah ini pasti rajanya pakaian kebesaran. Tapi sudah musuhnya ini sudah ngomong, jangan sembarangan engkau membunuh, jangan sembarangan kau memanah. Hanya Raja Israel aja. Nah, Raja Israel ini kan Ahab, saudara. Nah, Raja Yehuda kan Yosafat. Itu dari Tuhan, saudara. Karena memang Tuhan ingin membunuh Ahab. Karena apa? Dosanya sudah besar, saudara. Akhirnya Yosafat hampir dibunuh. Tapi dia lihat, oh ini bukan raja. Akhirnya mundur. Gak jadi. Selamat. Nah, terus ketemulah Nabi Yosafat. Mengapa engkau membela orang munafik, orang fasik? Kalau engkau kuizinkan hidup, karena masih ada sisi kebaikanmu, engkau takut akan Tuhan. Kalau enggak, dia juga ikut mati, saudara. Jadi hati-hati dengan kehidupan kita. Kembali ya. Hati-hati dengan kehidupan kita. Apalagi ini akhir zaman, Tuhan Yesus mau datang segera. Melekat dekat sama Tuhan. Melekat dekat sama Tuhan. Hari-hari yang saya lalui, banyak Tuhan didik melalui Roh Kudus. Baca firman. Saya setiap hari baca 5 pasal. Itu pun menurut Tuhan masih kecil. Kalau pendeta kalau bisa satu hari 10 pasal. Ada hamba Tuhan yang tidak baca firman. Banyak, saudara. Pikiran tidak ada, banyak. Saya dulu pun seperti itu. Tapi Tuhan sudah bilang, baca firman, nak. Karena firman itulah aku sendiri. Aku sendiri yang akan berbicara dalam diri. Yohanes 1 itu. Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu sendiri siapa, saudara? Allah. Jadi poin yang pertama, mari kita mencari Tuhan. Terus poin yang kedua, pencobaan-pencobaan kita alami adalah pencobaan biasa. 1 Korintus 10 ayat 13. Ini ayat yang sering dibaca Bapak Ibu ya, ayat favorit. 1 Korintus 10 ayat 13. Saya akan bacakan ya. Ya, oke. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi pada waktu kita dicobai, jangan mengatakan, wah ini pencobaan datangnya dari Allah. Jangan, no. Yakobus mengatakan dengan jelas, ya. Pencobaan yang datang itu bukan dari Allah, tapi dari si jahat atau dari hawa nafsumu sendiri. Jadi intinya kalau kita menghadapi masalah problem yang berat, jangan sekali-kali Allahku telah mencobai aku dengan berat. Allahku telah membuat aku jadi masalah. Enggak, saudara. Mari belajar introspeksi diri. Mayoritas, kebanyakan pencobaan masalah datang itu karena apa? Kesalahan kita sendiri. Contohnya, kalau kita sudah lama bekerja, lupa untuk beribadah, minggu tidak mau ke gereja. Alasannya mau bekerja, ini kerjaan penting. Omsetnya tinggi,
omsetnya banyak, rame kalau minggu, bukan untuk Tuhan. Terus akhirnya menghadapi masalah, hutangnya banyak, nggak bisa ngelunasi. Terus ujung-ujungnya Tuhan yang disalahkan. Ini kan repot, saudara. Tuhan enggak. Ini jelas Yakobus mengatakan, pencobaan bukan datangnya dari Tuhan. Allah tidak mencobai siapapun. Ada, saudara, ayatnya ya. Nanti coba dicari sendiri ya. Ada ayatnya di Yakobus 4 kalau tidak salah. Ya, bahkan di sini dikatakan ya, mendekatlah. Banyak orang menjauh sama Tuhan ya. Setelah ada masalah baru dekat. Bukan salah sih, puji Tuhan kalau mendekat. Bahayanya justru pada saat ada masalah, akhirnya dia kepahitan sama Tuhan, menjauh dari Tuhan. Larinya kemana, saudara? Ke tabib. Zaman dulu itu tabib. Kalau zaman sekarang ini dukun, peramal, ahli nujum, buat tambah bahaya, saudara. Bukan bukan kita akan mendapatkan solusi, bukan mendapatkan jalan keluar, tapi justru terjerat dengan tipuan-tipuan dari iblis. Akhirnya makin hari makin memburuk. Kalau sakit, mama ya tidak sembuh-sembuh. Bukan larinya kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, tapi ke dukun. Saya jamin, bukan sembuh, tambah parah, saudara. Karena apa? Iblis bukan akan menolong, dia akan menghancurkan saudara. Karena ada ayat mengatakan, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Terus ayat terakhir, yang B, aku datang supaya dia memperoleh hidup dan memperoleh dalam segala kelimpahan. Beda, saudara. Iblis datang merusak, mencuri, membunuh, membinasakan. Yesus datang memberi kehidupan. Tinggal pilih mana yang kita pilih, ya. Terletak kepada kita masing-masing. Kita punya kehendak bebas kok untuk memilih taat sama Tuhan apa enggak. Kita enggak maksa, saudara. Tapi konsekuensinya ya kita akan alami. Ujung-ujungnya apa, saudara? Kalau dia enggak bertobat sampai akhir hayatnya, neraka. Tapi kalau kita ujung-ujungnya tetap setia sama Tuhan, melekat sama Tuhan, hidup dengan Tuhan, surga sudah menanti. Saya harus sampaikan dengan keras, masalah saudara senang enggak apa-apa. Yang penting setelah saya sampaikan, saya tidak berhutang sama Tuhan. Ya. Terus poin yang ketiga, waktu kita sukses, berhasil, dan diberkati, jangan lupa Tuhan, bahwa dulu telah menolong kita. Nah, ini ada kejadian, saudara. Ada contoh, namanya Raja Asa. Mari kita lihat di dalam 2 Tawarik 14 ayat 9 sampai ayat 13. 2 Tawarik 14 ayat 9 sampai 13. Saya akan bacakan ya. Serah orang Ethiopia itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang. Nah, ini kan belum ada. Bahkan zaman sekarang ini loh, yang perang di Iran sama Amerika, Israel, Lebanon, Rusia, Ukraina. Belum sampai ngerahkan 1 juta tentara, saudara. Serah orang Ethiopia, negara Ethiopia itu loh, yang orang ini negro-negro, hitam-hitam itu maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang. Bayangkan 1.000.000 tentara padang pasir itu, wah,
Kalau dilihat dari udara berapa itu? Banyak. Dan 300 kereta ia sampai ke Meresa. Lalu Asa ini raja saudara ya, maju menghadapi mereka, ini Raja Yehuda ya, mengatur barisan parangnya di lembah Sefata dekat Merisa. Kemudian Raja Asa berseru kepada Tuhan, ini bagus. Dalam kesulitan, dalam masalah, dia larinya kemana? Ke Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ya. Jangan larinya ke dukun, ke tabib, ke orang ya. Orang kaya, orang yang punya kedudukan, jangan lari ke Tuhan. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong. Loh, ini bagus. Selain daripada Engkau tidak ada dapat menolong. Ya, lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami, ya telah kami, karena kepadamulah kami bersandar dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya. Yang 1 juta tadi ya. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau. Jangan menyombongkan diri ya, maksudnya seperti itu. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia pun lari. Jadi orang Ethiopia ini dengan pasukan 1 juta dipukul kalah oleh Tuhan. Lari terbirit-birit semua. Nah, akhirnya kan Raja Asa menang, ya kan? Tapi setelah dia menang, ini salahnya, saudara. Ini kesalahan Asa. Ini jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita ya. 2 Tawarik 16 ayat 6. Ini kesalahan Asa. Setelah dia berhasil kuat ya, uangnya banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, dia mungkin sombong, tinggi hati. Nggak butuh Tuhan, nggak perlu ke gereja, nggak perlu persekutuan, nggak perlu Zoom lagi. Karena sudah diberkati Tuhan, nggak perlu dengarkan suara Tuhan melalui hambanya, Wong Liling atau siapapun. Ya. Karena sudah diberkati kok, makmur, aman. Hati-hati, itu kesombongan, saudara ya. Tuhan ingin orang yang rendah hati. 16, saya akan bacakan ya. 16 ayat 6. Tetapi Raja Asa mengerahkan segenap orang Yehuda yang harus mengangkat batu dan kayu ke pergunaan Beer-Esa untuk memperkuat Rama itu. Ia mempergunakan untuk memperkuat Geba dan Mesa. Pada waktu datanglah Hanaya, pelihat itu kepada Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau kepada Raja Aram. Nah, dia minta bantuan Tuhan. Tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu. Dan oleh karena itu, terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, keretanya, dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepada siapa? Kepadanya, kepada Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahi kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Dibodoh-bodohkan saudara sama Nabi Tuhan ini ya. Karena engkau berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang engkau akan mengalami peperangan. Jadi karena dia minta bantuan kepada Raja Aram, kepada manusia, ya, bukan kepada Allah. Akhirnya dia menghadapi sakit akhir hidupnya apa saudara? Sakit parah saudara. Hampir meninggal. Pada saat dia sakit parah. Ayat 12 ya, kita akan baca ya. Pada tahun ke-39 pemerintahan Asa, menderita sakit pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Tambah ngeri. Akhir hidupnya tidak bertobat, tidak menyesali dosanya, oleh kesombongannya dia. Pada saat sakit bukan mencari Tuhan, minta kesembuhan dari Tuhan seperti Hizkia.
Ya, diperpanjang umur 15 tahun, tapi mencari tabib-tabib. Kalau zaman sekarang itu mencari dukun-dukun, kan tambah parah. Akhirnya apa, saudara? Meninggal. Kalau meninggal, kalau dia mencarinya bukan Allah, tapi dukun, dukun itu dari hambanya iblis, kira-kira masuk mana, saudara, meninggalnya? Nggak usah sungkan, saudara, masuk neraka. Makanya hati-hati. Yang menentukan kehidupan kita itu bukan awal, saudara. Akhir. Mau itu pendeta, pendeta terkenal, hamba Tuhan terkenal, siapapun mereka, termasuk anak-anak Tuhan. Kalau akhir hidup kita tidak melekat dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, habis kita. Jangan lupa ya, neraka itu selamanya. Surga juga selamanya. Tinggal kita pilih yang mana. Itu pilihan tergantung kita, saudara. Setiap orang akan mempertanggungkan jawab hidup kita di hadapan Tuhan masing-masing. Istri nggak bisa ikut suami. Sebaliknya suami nggak bisa ikut istri. Anak tidak bisa ikut orang tua. Pribadi masing-masing akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Makanya jangan main-main. Ini Yesus mau datang segera. Ngomongnya jelas, Tuhan. Aku akan datang segera. Persiapkan dirimu, nak. Bisa enggak pelayanan sambil main? Oh, banyak, bisa. Di kota-kota besar biasa itu. Ya, mungkin bisa selingkuh sana, selingkuh sini. BL sama singer, singer sama musik, macam-macam lah. Karena apa? Dasar firmannya itu enggak kuat. Makanya saya katakan, kalau bisa setiap hari satu pasal, kalau enggak bisa 5 pasal. Wah, enggak bisa, Pak. Ya udah, 10 ayat. Lama-lama kalau itu rutin kamu lakukan, bisa nambah, nambah, nambah. Karena apa? Waktu kita membaca firman Tuhan, disitulah Tuhan akan berbicara. Disitulah Tuhan akan melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. Kalau enggak, ngeri kita menghadapi ini, hidup ini semakin hari bukan semakin gampang. Itu ayat di Timotius loh. Akhir zaman bukan semakin gampang, semakin sukar. Itu ayatnya sudah ada. Orang mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, bukan hamba Tuhan lagi. Musuh kita siapa toh? Mamon itu. Mamon siapa? Ya uang itu. Pak, kalau enggak kerja dapat uang enggak makan, saya enggak menyalahkan. Memang kalau orang enggak kerja, jangan makan. Tapi maksud saya, jangan itu akan lupa persekutuan doa, lupa ibadah, lupa komsel, lupa Zoom, ya, dan macam-macam lah. Banyak alasan ya manusia kadang-kadang kan seperti itu. Saya percaya di sini tidak ada ya. Ini di luar sana banyak. Oke, kesimpulan dari firman Tuhan ini ya. Pertama tadi poinnya mencari Tuhan dengan tekun, pasti kau akan ketemu Tuhan, doamu dijawab Tuhan. Poin yang kedua, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan. Dan Tuhan akan membebaskan. Percaya, Tuhan akan membebaskan. Ketiga, waktu kita sukses, berhasil, dan diberkati Tuhan, jangan lupa bahwa dulu Dia pernah menolong kita. Jangan cari pertolongan yang lain. Jadi dalam kesulitan apapun yang kita hadapi, baiklah kita menabur benih. Menabur benih itu banyak, benih kasih, benih melalui keuangan kita, benih pengampunan. Orang kalau menabur pengampunan enak, saudara. Jangan sampai sakit hati, dendam, kepahitan, wah itu repot, saudara. Nggak masuk surga kalau nggak kita bereskan ya, hati-hati.
supaya kita selalu mendekat kepada Tuhan. Yakobus pasal 4 ayat 8, saya akhiri firman Tuhan ini, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Jangan kena lagunya Titiek Puspa atau Bimbo kalau tidak salah. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Nah, itu ada lagunya. Jadi seakan-akan kalau kita tidak dekat sama Tuhan, kita jauh sama Tuhan, Tuhan ya jauh sama kita. Hati-hati saudara ya. Oke, biarlah firman yang singkat ini memberkati kita semua, terlebih saya sendiri yang menyampaikan, saya juga perlu belajar masih banyak. Saya sendiri orang yang tidak sempurna, banyak kekurangan. Kalau ada firman kami ini yang mungkin menyentuh, menyentil, mengorek, ya kita terima dengan ucapan syukur, dan kita kembali kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati, kami kembalikan kepada Bu Om Liling. Amin. Amin. Terima kasih pada Bapak Gembala Stephen Moses atas firman Tuhan yang sudah dikaburkan kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan ini boleh membawa perubahan demi perubahan terjadi dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya, yang ada di Zoom. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Gembala Stephen Moses dengan kekuatan, kesehatan, umur panjang, kemampuan dan kehidupan yang berkemenangan dan dipakai Tuhan semakin luar biasa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati. Sama-sama, Bu. Amin. Ada Ibu Gembala Feben ini? Ya. Ya. Ibu Gembala yang berdoa. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Stephen Moses buat firman-Nya. Haleluya. Firman-Nya dapat membangun kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Semua di dalam Tuhan tidak ada kebetulan. Memang rencana Tuhan sungguh indah untuk menegur, menasihati, mengingatkan pada kita. Haleluya, supaya dengan firman Tuhan kita bisa menjalankan hidup dengan benar. Haleluya, dengan hidup takut pada Tuhan, percaya dan mengandalkan Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak kami yang di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur kepada Tuhan. Pada saat malam hari ini kami dapat menikmati makanan-makanan rohani dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kalau itu firman Tuhan keras, karena itu mendidik kami agar kami tidak lagi menjadi kehidupan yang lama, supaya kami boleh kuat di dalam Tuhan. Haleluya, kami bukan Kristen bayi lagi, tetapi kami sudah harus bertumbuh dewasa. Haleluya, siap untuk dikoreksi, siap untuk ditegur, walaupun itu keras, walaupun itu tidak enak didengar, tapi kami mau harus berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu tidak hanya sekedar untuk kami dengar, diperdengarkan saja, tapi Tuhan ingin supaya kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Baik yang menyampaikan, kami yang mendengar, sama-sama Tuhan menghendaki ada kerjasama yang baik. Apabila Roh Kudus dan firman-Nya yang di dalam setiap kehidupan kami, ada di dalam hati kami, itu akan senantiasa mengingatkan kepada kami sekalian. Biarlah kami pekah, kami taat, kami memiliki roh penundukan, sehingga kami boleh merasakan takut kepada Tuhan, sehingga kami tidak lagi sembrono, tidak asal saja menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja, tapi kami harus menjadi orang Kristen yang solid Tuhan, menjadi orang Kristen yang bertumbuh dan berbuah, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus berkati hamba-Mu Bapak Stephen Moses, untuk Tuhan pakai untuk membukakan rahasia firman Tuhan. Haleluya, sadarkan setiap kami. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Stephen Moses ini dengan pelayanan pengembalaan yang ada di kota Kediri dan sekitarnya. Tuhan berkati jemaat yang dilayani, berkati keluarganya, berkati pergumulan dan perjuangannya, berkati anak cucu mantunya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati hamba-Mu Cik Lingling yang sudah Tuhan percayakan untuk mau Tuhan, haleluya,
mengemban tugas yang begitu besar tanggung jawabnya. Itulah sebabnya Tuhan, pimpin hamba-Mu, berikan hamba-Mu hikmat, berikan hamba-Mu, oh Tuhan, haleluya, kerendahan hati, berikan hamba-Mu kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab di hadapan Engkau. Tuhan, senantiasa kuasa otoritas surga terus berdaulat atas hamba-Mu. Tuhan, Kau ambil alih semua setiap pergumulan hamba-Mu. Tuhan, dalam pelayanan penggembalaan yang ada di PD Grace Ministry. Tuhan, yang ada onset juga di Meswan. Oh, ada di Menara Doa. Tuhan, berkati juga pelayanan yang ada di setiap panti-panti ya Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu semakin Tuhan lengkapi dengan karunia ilahi dalam perjuangan hamba-Mu untuk melakukan tugas amanat agung yang Tuhan percayakan kepada hamba-Mu. Terima kasih Bapak di dalam surga, berkati Tuhan pelayanan hamba-Mu. Oh Tuhan, menjangkau kota Surabaya dan sekitarnya, bahkan Tuhan izinkan sampai keluar kota. Tuhan, berkati Tuhan anak cucu mantunya, terus mensupport pelayanan hamba-Mu dengan sukacita. Maka hamba-Mu semakin boleh berkembang pelayanannya. Tuhan, tolong setiap tangan-tangan yang sudah berkorban untuk berbagi kasih, untuk membantu, oh Tuhan, terlaksananya baksos. Tuhan, Kau berkati senantiasa. Berkati, oh Tuhan, Engkau mau tolong hamba-Mu. Besok hamba-Mu harus datang ke Nganjuk untuk ambil bagian dalam pelayanan imamat kudus-Mu. Maka Tuhan berikan ekstra kekuatan kesehatan. Tuhan senantiasa menopang dalam pelayanannya. Tuhan lengkapi hamba-Mu, firman Tuhan yang hendak Tuhan sampaikan untuk jemaat Tuhan yang ada di Nganjuk. Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga pelayanan hamba-Mu boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak, oh Tuhan Wilson Pangkai, juga kami berdoa untuk Bapak Sabto Wibowo, Tuhan Ibu Grace Lumampau, bersyukur Ibu Deborah, Ibu Dorcas, Ibu Rosliana, Ibu Tan Cokyo. Tuhan, kami serahkan Tuhan juga, haleluya, penggembalaan, pelayanan jemaat, bahkan keluarganya diberkati Tuhan semuanya. Tuhan, Engkau tahu pergumulan hamba-hamba-Mu dalam perekonomiannya, dalam Tuhan pelayanannya. Tuhan senantiasa memperhatikan dan memperdulikan. Demikian juga kami doakan untuk Kohos ya Tuhan. Engkau berkati, Tuhan hamba-Mu Julius. Oh Tuhan, Engkau tahu pergumulannya, hanya Engkau yang bisa menolongnya, hanya Engkau yang tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan dan kebutuhannya. Maka Tuhan juga yang memperdulikan dan mensupport Tuhan. Haleluya, berkati kedua orang tuanya, kedua adik-adiknya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pergumulan pekerjaan sekulernya, buat terus senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran. Oh Tuhan, Engkau mau tolong hamba-Mu David, Sylvia, Tuhan suami istri boleh seiring sejalan seia sekata untuk membangun bahtera rumah tangga yang bahagia dan harmonis. Berkati pelayanannya, berkati Tuhan pernikahannya, berkati pekerjaan sekulernya, berkati anak-anak yang Tuhan percayakan, karena itu anak-anak adalah titipan Tuhan yang harus mereka lakukan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan. Tuhan limpahkan berkat-Mu atas hidupnya. Terima kasih pakai pelayanannya sesuai dengan rencana-Mu yang indah. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, oleh darah Yesus disembuhkan. Juga kami berdoa untuk Tuhan C. Esther I, Tuhan segera memulihkan kembali kondisi kesehatannya, supaya dia boleh kembali bersama-sama kami beribadah dengan setia. Juga kami berdoa untuk Tuhan Ibu Liliani Maslim, Tuhan, Engkau juga pulihkan kondisi kesehatannya dalam penyertaan Tuhan. Demikian juga kami sisipkan dalam doa untuk Tuhan Cimeyung. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kesehatan bagi pribadi anak-anak dan yang sudah lanjut usia, siapapun mereka, memberikan penghiburan dan kekuatan, sukacita dan pemeliharaan. Demikian juga anak-anak Tuhan yang ada di luar negeri, Tuhan menjangkau mereka dimanapun berada. Kasih-Mu melawat mereka, memberkati mereka kalau mereka sedih, susah,
biarlah Roh Kudus memberikan penghiburan. Kalau mereka dalam kesulitan, Tuhan bukakan jalan-Mu yang terbaik. Kalau mereka sedang menghadapi permasalahan yang menekan dalam hidupnya, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Kami juga berdoa di antara anak-anak Tuhan, mungkin ada masalah dalam rumah tangga, pernikahan, biarlah Tuhan campur tangan untuk mendatangkan perdamaian kembali. Demikian juga di antara orang tua dan anak-anak, maupun anak-anak dan orang tua, supaya mereka saling menghormati, saling menyayangi, saling memperhatikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, supaya anak-anak Tuhan yang ada di luar negeri terus dalam lawatan Tuhan, baik yang ada di luar pulau maupun yang di Pulau Jawa, dimanapun berada. Tuhan, dunia sedang dalam keadaan kondisi yang sungguh Tuhan memprihatinkan. Berikan keteguhan hati setiap anak-anak Tuhan, supaya tidak ada ketakutan dan kekhawatiran apapun yang terjadi dengan dunia, apapun yang terjadi dengan Indonesia, itu tetap ada di hati-Mu, ada di dalam kendali-Mu ya Tuhan. Engkau senantiasa menyertai dan melindungi kami semuanya, sebab kami berlindung kepada Tuhan. Kami Tuhan mencari pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya semua dijauhkan dari segala bencana dan bahaya, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala kelemahan, dijauhkan roh-roh berontak dan tidak percaya. Kuasa-Mu senantiasa menyertai kami, menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat kasih karunia Tuhan menyertai kami semuanya. Tuhan, ibadah malam hari ini akan dilanjutkan sampai selesai. Tuhan, Engkau memberikan ekstra kekuatan kesehatan pada hamba-Mu Cik Lingling. Karena, Tuhan malam ini harus segera beristirahat. Besok harus bangun pagi-pagi untuk siap Tuhan perjalanan ke Nganjuk dalam pelayanan. Tuhan sertai senantiasa dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami menadahkan tangan bersama-sama. Tuhan, minta pertolongan Tuhan, berkenan turun tangan memberkati kami. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sekarang terimalah segala berkat kasih sayang Bapa di surga. Dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudus-Nya, melimpahkan berkat ilahi surgawi, yaitu sukacita, berkat perlindungan, keamanan, kekuatan, dan ketenangan, bahkan keselamatan dengan masa depan yang penuh pengharapan dari sekarang dan sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa sembahyang kami dengan pengucapan syukur. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Berkati pulang juga. Bertiga Tuhan. Yes. Terima kasih kepada Terima kasih kepada Ibu Gembala BPNI atas doa dan pelayanannya. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak.